Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, itu alamat website ya, kirim.email. Layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis di Indonesia ya. Nah, Anda bisa dapat diskon khusus untuk berlangganan Kirim.email, silahkan dicoba. Ya, gunakan kode kupon KEPO, saya ulangi, gunakan kode kupon KEPO, KEPO saat Anda mendaftar dan berlangganan untuk mendapatkan diskon 10%. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, sahabat saya yang sudah cukup lama ya saya kenal dan tempat saya cerita banyak masalah bisnis ya. Jadi namanya Mas Rianto Astono, Anda mungkin mengenal beliau setelah salah satu video YouTube beliau tentang Bukalapak itu booming ya. Videonya dan semua link yang saya sebut dalam percakapan kali ini nanti akan ada di kepo.blog, itu alamat website ya, silahkan ke kepo.blog terus cari Rianto Astono untuk mendapatkan semua yang kami sebutkan dalam podcast ini ya. Jadi saya ngobrol dalam rangka launching buku beliau ya, judulnya Copywriting. Jadi ini buku sesuai judulnya, buku menulis iklan ya atau copywriting. Dan saya dulu pertama kali kenal dengan Mas Rianto itu waktu beliau ke Bandung. Tiba-tiba beliau menghubungi saya dan datang ke Bandung. Ya, saya sudah pernah sebelumnya berkomunikasi ya melalui Telegram dan lain-lain, tapi belum pernah ketemu langsung. Tiba-tiba beliau datangin saya untuk saat itu terlibat dalam proyek buku beliau berjudul Newbie ya. Dan saya kaget karena buku Newbie itu beliau mengundang pebisnis online yang gede-gede ya, ada Rico Huang, ya ada Albert Leonardo dan lain-lain, dan saya ngerasa belum cocok nongol di situ. Tapi dan saya sempat ragu ya mau masuk, tapi Mas Rianto meyakinkan udahlah Mas, masuk aja udah nggak apa-apa. Dan beliau sampai bela-belain datang ke Bandung ya untuk interview saya saat itu, yang masih tinggal di Bandung saat itu ya. Singkat cerita ya, kami nyambung banget ya, dari obrolan yang di Bandung itu kami sangat nyambung ya. Dan dari situ komunikasi jalan terus ya, dan saya ngobrol terus dengan beliau dari Bandung itu, dari selesai wawancara, dan beliau bikin video mulai terjun ke YouTube, dan itu luar biasa bagus sekali video, sampai saya Telegram waktu pertama kali muncul, saya bilang Mas ini bagus banget, saya bilang. Dan tidak lama beliau juga punya satu visi dengan saya ya, yaitu tidak ada list, tidak ada bisnis, intinya begitu ya. List itu database pelanggan ya. Nah, itu mungkin yang bikin kami nyambung mungkin ya. Beliau juga penulis yang bagus, buku-buku beliau The Book of SEO, Newbie, dan tulisan-tulisan beliau itu termasuk YouTube-nya itu kalau Anda perhatikan runut ya, rapi gitu ya modelnya. Jadi beliau emang jago nulis skrip menurut saya, dan itulah kenapa saya undang. Ya, selain nanti kita bahas copywriting, bahas buku beliau, kita juga bahas skill-skill yang akan berkontribusi ke income atau ke pemasukan Anda di masa depan. Ya, jadi beliau bilangnya skill anti miskin di era 4.0. Apa artinya nanti akan kita bahas di belakang ya. Ya sudah, tanpa tunda-tunda lagi, ini dia percakapan saya dengan Mas Rianto Astono. Selamat menikmati. Ya, Mas Rianto Astono, sehat Mas? Sehat Mas. Sehat, wah mantap. Ini baru sembuh ya, tak culik loh. Iya, kemarin batuk pilek. Waduh. Nggak COVID karena nggak tes. Iya, kalau sesuatu yang tidak kita tahu tidak akan menyakiti kita kan gitu ya. Betul, yang penting banyak dahaknya, kayaknya sih aman sih. Aman ya, oke. Iya. Mas ya. Lebih suka aku identifikasi sebagai siapa? Contoh gini deh Mas, misalnya ya orang yang tidak kenal dengan dunia kita ya, apapun dunia kita inilah gitu namanya gitu ya. Atau gampangnya gini deh, Pak Jokowi ya. Misalnya nih ya Mas ya, misalnya aku kenal Pak Jokowi kan gitu ya Mas. Terus aku mau kenalin Mas ke Pak Jokowi nih. Pak, ini Mas Rianto loh. Beliau adalah seorang titik. Nah, itu aku jawab apa? Penulis. Penulis? Iya. Apa sebabnya Mas ingin diidentifikasi sebagai seorang penulis? Karena pekerjaan saya paling banyak setiap hari itu adalah menulis. Oke, ini menarik nih. Dan itu udah berlangsung lama sekali. Pekerjaan yang paling banyak kan bukan berarti yang paling menghasilkan toh? Kebetulan untuk sekarang yang paling banyak menghasilkan ya dari tulisan. Oh ya? Iya. Ini menarik. Malah
Aku baru tahu Mas lebih banyak menghasilkan dari tulisan malah di sini. Iya, semua Iya. income-nya malahan banyak tulisan. Oh wow, oke. Heeh, Termasuk buku-buku itu, termasuk buku-buku. jadi kalau diakumulasi itu lebih banyak daripada say penghasilan YouTube atau jualan tools atau Kalau affiliate. YouTube itu harus dikesampingkan. Karena Oke. YouTube itu pure iseng aja. Duitnya cuma bonus doang. Definisikan iseng. Iseng itu karena saya udah punya tim yang ngerjain pekerjaan tasking setiap hari. Saya cuma perlu cek email aja. Tantangannya berkurang. Akhirnya saya pikir, saya pengen deh bikin YouTube gitu. Ah, Pertamanya dari menjelaskan ke pegawai sebetulnya. Jadi dari tim itu biasa mereka kalau ada yang masuk itu saya jelasin gitu sesuatu. Nanti saya jelasin. Nah, yang awal pertama itu tentang Bukalapak. Itu tuh cerita saya sama ke anak-anak itu gitu loh. Karena anak-anak baru, mereka masih muda, mereka nggak ngerti bisnis begitu. Itu saya ulang-ulang. Saya pikir, wah saya ngulang-ulang terus. Pengen bikin videonya biar orang yang lain juga bisa tahu ceritanya itu yang sering saya ceritain gitu. Nggak taunya bisa tembus 1 juta lebih kan. Ya iya udah viral. terusin. Ya udah terusin gitu. Kalau waktu itu nggak tembus segitu ya nggak terusin saya. Berarti berarti dalam proses produksi video itu Mas yang nulis skripnya sendiri. Iya, ditulis dulu baru dibaca. Saya nggak bisa spontan, Mas. Nggak Oh, oke, bisa. ini menarik nih. Berarti Mas tulis, terus Mas rekam suara, Mas rekam ke tim video, Mas kirim ke tim video suaranya. Eh sekarang begitu. Dulu awal enggak. Dulu edit sendiri semua. Oke, oke, oke. Wah, Heeh. ini menarik sekali nih. Oke, Mas, Dulu edit sendiri semua. balik ke Heeh. buku, Mas. Sebelumnya selamat nih ya, selamat atas launching buku copywriting. Ya, ini buku Siap. keberapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Ini kalau untuk dijual online itu buku keempat. Oh Tapi enggak kalau dong, sama semuanya dong, sama Gramedia dong. 6 berarti. Buku ke-6 ya. Iya. Apa? Ini pertanyaan yang mungkin penasaran banget buatku pribadi, Mas. Oh. Apa sebabnya nulis buku copywriting? Bukankah buku copywriting itu kalau boleh dibilang apa ya? Padat loh, apa sih ya? Banyak pesaing. Banyak ya? Saya Nah, malah kan nggak tahu. oh ya, Iya. sebagai catatan gini, Mas, 2020 yang masa pandemi itu, Ah, saya nerima skrip 4 apa 5 skrip tentang buku, copywriting ya? iya, tapi dengan berbagai macam judul ya, ada yang hypno, Oh, iya selling, iya. apa. Jadi Betul. skrip-skrip itu yang dikirim ke saya untuk dimintai testimoni lah gitu ya. Oke. Nah, itu yang membuat saya berasumsi, oke, ini kayaknya buku copywriting banyak banget deh gitu ya. Ini apa yang membuat Mhm. seorang Rianto Astono nulis buku copywriting kan gitu ya. Apa Mas? Heeh. Sebabnya Mas? Ya karena copywriting itu menurut saya itu fundamentalnya gitu. Untuk kita bisa marketing dengan cara yang paling murah, paling mempengaruhi orang, ya copywriting. Dan saya sebetulnya belajar copywriting itu belum lama-lama banget juga, mungkin baru 5 tahun kemarin gitu ya. Nah dari itu semua trial error yang saya belajar ini itu saya kumpulin gitu, terus ya udah tak tulis aja bukunya. Kok sekarang Mas urgensinya apa? Maksudnya kan ya 5 tahun itu kan waktu yang lama ya Mas ya. Hmm. Apa yang membuat urgensinya itu, wah ini harus sekarang deh, ini waktu terbaik nulis buku copywriting itu sekarang. Nah apa urgensinya itu Mas? Nggak ada urgensi Mas, sebetulnya kebetulan dia ada di list aja. Oh, Jadi oke. iya, karena saya udah 2 tahun kemarin puasa nulis buku, jadi kebetulan tahun ini itu, banyakan di rumah aja, terus juga saya lihat apa sih yang, jadwal buku selanjutnya nih, oh ternyata copywriting gitu ya. Ya udahlah saya tulis aja deh gitu. Target Mas beresin semua jadwal buku ini berapa lama? Dan kalau boleh tahu ini ada berapa ada berapa judul buku dalam list yang belum ditulis nih Mas? Sekarang ada 2 nih sisa. Oke. Yang Target satunya bentar lagi heeh, nih mau ditulis juga nih. targetnya kapan? Kalau bisa tahun ini, cuman yang sekali ini pengennya di toko buku. Oh, oke. Heeh. Oke, apa Oh, yang heeh, membuat Mas gimana? memutuskan ini toko buku, ini online? Nggak ada sih, Mas. Kalau saya tuh random aja sih, nggak terlalu banyak dipikirin begitu. Oh, oke. Heeh.
Padahal dalam proses produksi Mas tidak bisa random ya. Kalau produksi ya nggak bisa random. Cuman kalau yang buku tuh ya saya pikir oh ini kayaknya udah kelamaan nih online terus nih. Online kalau jual langsung duitnya banyak. Kalau Hmm, toko buku nggak dapet duit. Tapi ya sekali-sekali pengen yang nggak dapet duit deh. yang lebih dikenal gitu ya karyanya itu toko buku gitu Mas ya. Bukan lebih dikenal sih ya, lebih bisa menjangkau orang banyak gitu. Kalau 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 dikenal sih saya sih nggak terlalu pikirin juga ya Mas. Hmm, Maksudnya biar orang bisa jangkau orang banyak, lebih banyak yang baca kan nyawanya penulis itu kan ada di pembaca. benar. Nah, jadi begitu banyak orang baca, ya saya seneng aja. Oke, wow. Nah, saya orang yang boleh dibilang gitu, dan mungkin ini mewakili beberapa teman-teman karena sebelum kita ngobrol ini saya ada posting pertanyaan di Instagram Stories untuk, ayo yang mau nanya Mas Rianto, saya mau bikin podcast bareng beliau nih, saya bilang. Ya, Nah, salah satu ya mungkin yang juga saya alami lah, ya, saya nggak ngerasa saya seorang penulis yang bagus, Mas. Ya, oke. kadang Saya tuh nggak. juga kok. Nah, lebih spesifik lagi itu di copywriting. Artinya saya nggak ngerasa saya seorang copywriter yang bagus gitu loh. Oke. Nah, saya sering malu membaca hasil tulisan saya sendiri, tapi yang saya malu membaca itu kadang closingnya bagus gitu loh. Ya. Satu sisi saya kadang bangga dengan sebuah skrip. Wah, ini skrip paling fenomenal yang pernah ada di muka bumi ini kan gitu. Mm-mm. Tapi closingnya nol gitu loh, Mas ya. Iya, Nah, iya, jikalah Mas bisa memberikan nasihat ke saya atau mungkin teman-teman copywriter yang juga nanya pertanyaan mirip-mirip sama saya barusan ya. Apa nasihat iya. itu, Mas? Nasihatnya yang paling simpel adalah copywriting itu bukan tentang kita atau tulisan kita gitu loh. Hmm. Copywriting itu adalah tentang orang yang baca. Jadi sebagus apapun kita menganggap tulisan kita, tapi kalau orang yang baca nggak merasa itu nggak bagus, ya nggak bagus aja. Gimana caranya dapat kita tahu kalau orang baca itu ngerasa bagus? Ya nggak semua orang akan terima pasti. Pasti penerimaan setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau kita memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan psikologi manusia yang udah di-riset gitu berdasarkan anatomi otak kita, kimia di dalam tubuh kita gitu, tentang emosi dan lain-lain, harusnya sih bisa diterima gitu loh. Jadi begitu aja patokannya, jangan dari kita tapi patokannya dari orang berdasarkan dari ilmu-ilmu saintifik yang udah diteliti gitu. Hmm. Oke. Hmm, Dari sekian banyak buku yang Mas tulis sampai hari ini, ya. apa buku yang Mas paling senang nulisnya atau paling bangga sama hasilnya? SEO, The Book of The SEO. Book of SEO, wah saya punya tuh. Apa sebabnya, Mas? Ya, karena itu aku banget, Mas. Hmm. Iya. Definisikan Dan aku banget. itu ya karena kalau bisnis saya itu kan mostly semua pakai SEO dan saya nulis itu cepet banget karena udah di luar kepala semua. Hmm. Jadi nggak perlu riset berlebihan, nggak perlu mikir berlebihan Enggak, gitu. enggak, enggak perlu. Dan itu yang paling tebel. Kalau saya tuh nggak tahu obsesi sama buku tebel, Mas. Aku obsesi sama buku tebel. Pengen banget lihat kalau orang bikin kayak kayak Pramudia Anantatur gitu buku tebel-tebel gitu. Waduh, gimana nih orang bisa nulis buku tebel gini ya? Hmm. Tapi itu relatif tipis juga, bukan maksudnya dibanding. Kalau dibanding buku saya semua itu yang paling tebel. Jadi The Book of SEO ya. Jadi yang itu masih dijual, Mas? Masih, Masih. masih Oke. dijual. Cuman ngabisin stok aja, udah nggak dicetak lagi nanti. Wah, ini jadi makin apa nih? Jadi makin value-nya naik nih 10 kali Iya, lipat nih. makanya beli dong. Oke, siap. Oke, ini pertanyaan audiens lagi nih. Ah, Apa sebabnya Mas berdua tuh maksudnya saya sama Mas Rianto nih ya, tapi ya ini karena tamunya Mas Rianto, jadi saya teruskan ke Mas Rianto, saya terbebas dari menjawab ini. Apa oke, siap. sebabnya Mas berdua tidak memperlihatkan wajah? Dan Oke. bagaimana pendekatan Mas Rianto ke personal branding? Maksudnya itu mungkin ya, saat Mas Ya. tidak memperlihatkan wajah, bagaimana Mm-mm. pendekatan atau apa pendekatan yang Mas lakukan untuk personal branding gitu Mas? Monggo Mas. Em, Gimana ya? Jadi kalau saya itu adalah simple. Em, Analoginya adalah kalau orang sekolah
dia juara karena dia belajar, itu normal. Itu hal yang normal. Kalau dia belajar terus dia juara, biasa aja. Gimana caranya dia nggak belajar tapi dia juara? Sama dengan di online juga. Saya ingin membuktikan kalau tanpa orang melihat wajah saya gitu, tanpa saya pakai jas gitu, pakai dasi atau pencitraan yang pakai foto-foto gitu, orang bisa percaya gitu loh. Tanpa nunjuk ke arah kamera gitu. Tanpa ngelihat wajah, orang mana ada yang tahu gitu kan, kecuali yang Iya. teman-teman yang pernah ketemu kayak Mas Fikri sama teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Tapi maksud saya tuh, saya ingin membuktikan itu gitu loh. Itu satu. Yang kedua, saya itu orangnya adalah kalau saya mengidolakan satu orang gitu, menyenangi satu figur atau orang atau grup atau apa gitu, saya nggak akan pernah ketemuin orang itu karena saya takut kecewa. Oke. Sama, mungkin saya tahu ya bisa dihitung jari gitu ya, orang yang mungkin terinfluence sama apa yang saya lakukan gitu ya. Saya nggak ingin mereka, karena saya ngukur orang dari diri saya sendiri, ya sama aja. Jadi ya nggak usah deh, kalau kamu ngulik-ngulik aku gitu, nanti jeleknya aku itu bikin kamu kecewa. Gitu loh Mas. Jadi sebatas apa yang keluar aja gitu loh. Nikmati aja itu gitu loh. Nikmati aja misalnya sharingnya, nikmati aja ilmunya gitu. Tapi nggak usah ke hal-hal yang lain, karena hal-hal yang lain itu banyak buruknya gitu loh. Nggak usah tahu gitu. Dengan kita membatasi, dengan aku membatasi wajah, ya otomatis hal-hal yang lain tuh biasanya nggak akan masuk lagi gitu. Sebenarnya nggak terlalu, nggak filosofis banget sih Mas. Sebenarnya cuman gitu aja sih, cuman. Iya. Ya, Terus yang yang ketiga ya bikin penasaran, terserah orang lah kayak mana. karena penasaran adalah pemasaran ya. Penasaran adalah pemasaran. Oke, next pertanyaan audiens lagi nih Mas. Apakah affiliate marketing saat ini masih gurih? Ini mungkin catatan ya, mungkin yang belum kenal Mas Rianto. Saya justru kenal sosok beliau itu sebagai seorang affiliate duluan gitu loh. Jadi makanya tadi saya kaget di awal waktu Mas Rianto bilang, penulis lu, iki opo toh kan gitu ya. Kok penulis gitu. Nah ini jadi mungkin itu preambul dikit dari saya deh. Monggo Mas, apakah affiliate marketing saat ini masih gurih? Bukan gurih lagi, tapi maknyus affiliate marketing. Nah, kenapa saya jalanin affiliate marketing? Tapi kenapa saya identik sama penulis? Karena affiliate marketing yang dijalankan itu semua media masuknya itu melalui tulisan gitu loh, artikel. Walaupun sekarang 95% bukan saya yang nulis. Oke. Ada penulisnya memang yang nulis itu gitu loh. Karena mostly organik kan, nggak pakai iklan kalau untuk affiliate ya. Jadi ya masih gurih banget. Masih gurih banget, nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang main, ya bagus lah saya main sendiri aja. Jadi connect yang Mas bilang di awal ya, bahwa revenue Mas yang paling gede itu dari tulisan, mungkin include di sini gitu Mas ya. Oke. Iya, saya juga baru sadar bisnis saya itu ternyata jualan kata-kata. Itu yang paling jalan gitu loh. Oke, ini menarik ini. Bisnis aksara namanya. model bisnis aksara. Tapi bukan bacot. Oke, bukan jual ludah. Bukan. Mas juga buat saya orang yang produktif lah ya, luar biasa produktif, dan ini pernah saya bilang langsung ke Mas sangat produktif, rilis buku, rilis tools, di tengah-tengahnya masih sempat bikin YouTube ya, masih sempat ya bahkan tema YouTube-nya itu variatif sekali, dari mulai bahas Bukalapak sampai puasa bernapas kan gitu ya. Itu kan tema-tema yang orang umum lah kan itu Mas, kalau kata orang MLM gitu kan ya. Nah, salah satu yang buat saya itu, karena saya di dunia yang sama mungkin ya, adalah bagaimana produktifnya Mas membuat tools atau aplikasi. Ya karena mungkin usaha saya juga usaha aplikasi ya. Jadi saya tahu tantangan di belakang membangun aplikasi itu kayak gimana rumitnya kan gitu ya. Nah, yang saya tahu aja nih yaitu ada Kontak ya dengan 2 huruf K, ada Flashcopy, ada Spinner.id. Yang saya tahu aja yang masih jalan tuh ada ini ya Mas ya. Nah,
Mungkin ada yang kurang Mas, ada yang mau tambahin yang masih jalan dan masih available di public saat ini apa aja? Toolsnya ya, ya Iya. kotak, sender, spinner, kemudian ada flash copy, kemudian kayaknya udah deh. 4 ya. Nah, bisa Mm-mm. dijabarkan sedikit Mas, kontak itu apa? Flash copy itu apa? Mulai dari kontak deh. Kontak itu apa? Oh, kalau kontak itu kayak Linktree Linktree ya. untuk bikin multilink di satu halaman, itu biasanya dipakai untuk di Instagram. Oke, flash copy? Kalau flash copy itu project eksperimen sebetulnya. Jadi itu kumpulan template untuk copywriting. Jadi sebelumnya saya kasih bonus itu bentuknya PDF, isinya template copywriting banyak banget gitu, ada 500 gitu. Itu kan susah dicarinya. Kemudian saya coba ekstrak itu jadi tool gitu loh. Jadi orang tinggal masukin aja kata-kata kunci, nanti otomatis keluar ya persis sama seperti di PDF itu. Kalau sender Mas? Kalau sender itu buat WhatsApp Blaster. Spinner? Spinner buat spin tag artikel Indonesia. Oh, oke. Indonesia ya. Indonesia. Oke. Khusus Indonesia dan nggak mendukung spin tags. Salah satu postingan Mas yang cukup menarik adalah skill-skill anti miskin di era 4.0. Ya. Ada 6 skill yang Mas tulis di Instagram, nanti link dan tadi semua tools yang disebutkan sama Mas Rianto dan semua link yang saya sebutkan di sini termasuk link ke postingan Instagram ini itu ada di podcast notes-nya, jadi silakan ke kepo.blog, search aja nama Rianto Astono, semua link yang saya sebut ada di situ ya. Nah, ada 6 skill yang Mas tulis yang menjadi skill-skill anti miskin di era 4.0. Yang pertama menulis, yang kedua desain grafis, yang ketiga coding, yang keempat video editing, yang kelima public speaking, yang keenam digital marketing. Bener ya Mas ya? Betul kayaknya. Saya juga agak lupa sih. Oke, nah ini tolong saya dikoreksi Mas ya. Jadi ini adalah skill-skill yang bernilai tinggi lah kalau boleh dibilang begitu ya. Ya. Nah, definisi saya, skill yang bernilai tinggi adalah pekerjaan yang tidak atau skill yang outcome-nya atau hasilnya tidak mudah diduplikasi oleh mesin. Oke. Benar ya Mas ya? Itu definisi saya Mas. Mohon nanti ditambahin atau dikurangi itu dikoreksi Mas ya. Nah, contoh misalnya kita ya with all due respect ya dengan segala rasa hormat, tapi misalnya kita contoh masang baut di mobil gitu ya. Itu kan bisa diduplikasi sama mesin ya. Contoh ngelas sudah yang robot yang ngelas gitu ya. Nah, skill-skill yang Mas list di sini ada 6 tadi, itu beberapa juga sudah mulai diambil alih sama mesin. Ya. Contoh sekarang sudah ada writer berbasis AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kami juga pakai di kirim.email gitu loh Mas. Kami sendiri pakai. Jadi banyak sekali tools karena mungkin latar belakang sedikit ya bagi Anda pendengar yang mungkin belum tahu ya. Jadi Elon Musk itu Tesla itu ngerilis bareng timnya itu ngerilis namanya OpenAI ya, yang dimana salah satu produk OpenAI ini adalah namanya GPT-3 ya. Nah, itu gara-gara keluar teknologi GPT-3 itu sekarang banyak sekali aplikasi menulis berbasis AI. Ya. Ada Jarvis, ada Closer Copy, segala macam banyak sekali. Nah, yang outcome-nya makin sini makin bagus, benar ya Mas ya kalau Mas pakai ya? Iya, saya udah pernah coba juga beberapa. Ya kan. Nah, bagus. AI writer artinya penulis terancam tanda petik Mas ya. Penulis terancam nih kan gitu ya. Terus gelombang selanjutnya ada namanya MGC atau Machine Generated Content. Jadi konten yang dibuat sama mesin. Jadi videonya, visualnya itu konten yang mesin yang gabungin. Jika kita butuh sosok atau misalnya kita butuh katakanlah butuh stock image, maka si mesin itu akan nyariin. Jika kita butuh sosok people yang supaya tidak kena dengan tuntutan hukum, maka si mesin akan menghasilkan atau mengenerate wajah dari yang tidak ada kesamaannya di muka bumi gitu loh. Ya. Nah, yang kemudian digabung sama mesin itu jadi video. Walaupun mungkin dari saya cerita ini versinya versi oversimplifikasi, tapi menuju ke sana MGC-nya gitu Mas. Nah, melihat gelombang ini Mas, apakah yang Mas sebut skill-skill anti miskin ini masih akan relevan dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan? Karena kan ini belajarnya tidak mudah ya Mas. Maksudnya menjadi seorang copywriter itu tidak mudah gitu Mas. Nah, jangan sampai nanti kan tiba-tiba kita udah nguasain skillnya, digantiin mesin kayak gitu ya. Nah, gimana menurut Mas?
Kalau menurut saya sih harusnya sih masih relevan ya. Karena mesin itu robot, AI itu secanggih apapun tetap tidak bisa menggantikan manusia untuk dalam hal-hal tertentu gitu loh. Jadi Contohnya Mas? ya saya juga nggak terlalu bisa spesifik, Mas. Cuman maksud Hmm. saya gini loh, menurut saya mesin itu nggak bisa bikin tulisan seperti tulisan saya gitu. Oke. Gitu. Menarik. Dan karena referensinya beda, stylenya beda, walaupun dia semakin pinter ya, Iya. tapi sepinter-pinternya dia, ya kalau saya sih kalau adu tulis sama mesin sih saya berani gitu. Asik. Berarti mungkin mungkin maksudnya Mas gini ya, karakter gitu ya? Style ya. Style ya? Justru dengan kehadiran mesin, manusia itu merindukan sentuhan manusia gitu. Akan lebih merindukan sentuhan manusia. Karena saya yakin suatu saat orang akan enek gitu sama mesin. Seperti misalnya kalau kita dapat telepon dari kartu kredit gitu ada tagihan gitu. Sekarang kan udah pakai pakai robot semua tuh ngomongnya, pakai robocall ya. Iya, iya. Jadi saya tuh males banget kalau angkat begitu. Denger itu halo itu. Saya langsung Iya, matiin kalau bukan benar. manusia ya. Iya, Kalau benar. manusia walaupun malas juga ngangkatnya masih lah diajak ngomong-ngomong. Apalagi kalau suara mbaknya bagus gitu kan. Beda, beda. Jadi semakin mesin mendominasi walaupun dia semakin pintar, semakin manusia akan mencari yang original bikinan manusia gitu. Menurut saya gitu. Jadi maksudnya adalah skill-skill ini robot mengerjakan tugasnya untuk misalnya dia bikin ya tulisan kan banyak macam ya Mas. Mhm. Tulisan-tulisan biasa gitu, ya mungkin robot bisa gitu. Tapi kalau udah tulisan yang untuk memengaruhi orang, tulisan yang detail, tulisan yang, banyak sumbernya, kemudian dimasak, diolah, sehingga jadi satu, yang bisa dibaca dengan enak, saya pikir sampai kapan pun robot nggak bisa ngelakuin itu. Menarik. Berarti, mungkin menulis akan jadi sesuatu yang handcraft ya, artinya ya kayak, apa ya, kayak sekarang kan ya mobil, ada yang mobil bikinan pabrik, ada yang mobil bikinan tangan Iya, gitu loh Mas, ya kayak mungkin ya. Rolls-Royce gitu. Mungkin akan seperti itu ya mungkin ya? Mungkin ya. Kalau saya ini termasuk salah satu orang yang nggak terlalu senang sama robot-robot sih. Iya, kayak misalnya refleksi kaki gitu, saya suka tangan orang gitu daripada mesin. Mesin monoton, Mas, Oh iya gitu-gitu iya, bener doang. Heeh. bener. Nggak tahu Ah, entar kalau ada AI mesinnya ya, yang dia an bisa tahu di mana sakitnya ya, mungkin ada sih, cuman mahal lah pasti. analoginya refleksi kaki loh. Iya, Oke. karena saya baru beli, istri saya baru beliin itu, saya pakai Oh. 3 hari, aduh bosen saya bilang. Oke, Mas, ini dari pemantauan sekilas ya, orang luar ya. Nah, Mas seperti menguasai semua skill yang tadi Mas sebut. Mas seorang ya, penulis, yes, Mas punya video YouTube, ya artinya Mas menguasai video editing, public ya. speaking, ya Mas menulis skrip yang bagus, Mas mendeliver dengan baik, ya Public digital speaking marketing, public speaking saya nggak bisa. ya tapi at least skillnya Mas punya lah gitu, kan Mas ya. Enggak, justru saya paling nggak bisa Oh ya, public speaking, Mas. Iya, oke. saya nggak bisa. Oke, Mas juga menguasai digital marketing, terus Betul. desain grafis, ya sudahlah kan gitu ya. Ya, Dan coding Mas punya banyak aplikasi lagi. Ini saya memandang dari luar Mas ya, sebagai orang awam ya, lah dari luar. Nah, siap. eee, bagaimana Mas atau cara yang Mas lakukan untuk mengakuisisi skill-skill itu dengan cepat, secepat mungkin gitu loh. Oke. Apa triknya Mas? Apa yang Mas lakukan? Gini loh, gini loh Mas, that's why saya memilih saya bilang saya ini adalah seorang penulis. Mmm, Tidak semua apa yang saya bahas, tidak semua apa yang saya share, itu saya kuasai oke. 100%. Jadi itu sama kayak misalnya Jim Nestor gitu, wartawan, dia nulis tentang, samudra gitu ya, kehidupan di bawah laut. Ya dia yang mana ngerti tentang itu gitu loh. Dia observasi, kemudian dia karena dia seorang, wartawan, dia menuliskan. Jadi Mmm, justru karena seorang penulis, jadi skupnya bisa kemana aja gitu. Bukan berarti saya menguasai semuanya. Jadi tugas penulis hanya deliver pesan dari apa yang sudah dia riset gitu. Bisa risetnya baru kemarin gitu loh. Hari mmm, ini bisa di-share ke orang gitu. Dan dari sumber-sumber
banyak sumber gitu. Cuman gayanya aja yang dibuat sesuai dengan style penulis masing-masing gitu. Nah, sementara untuk marketing misalnya, kenapa saya misalnya bisa SEO, bisa iklan gitu ya, pakai Facebook Ads, kemudian uh, bisa copywriting gitu. Ya karena menurut saya semua itu jadi satu kesatuan gitu. Kalau kita mengkotak-kotakan diri kita, cuman SEO, tapi kita benci sama iklan gitu, kita nggak mau pakai sama sekali, ya itu bodohnya kita. Karena nggak bisa lagi seperti itu. Kita butuh semua channel untuk menjangkau lebih banyak orang gitu. Jadi kita perlu untuk belajar semuanya. Dan menurut saya semua itu bisa dipelajari satu-satu dengan dalam, dengan detail, dan nggak perlu kita untuk anti sama yang lain gitu. Dan bisa banget untuk bisa misalnya email marketing sama SEO gitu, sama copywriting, ya itu kan bisa satu set gitu ya. Iya, bener, bener. Ya kayak gini loh. Jadi saya kasih contoh satu keuntungannya. Orang yang cuman main paid ads, yang cuman iklan berbayar misalnya Facebook, ketika dia punya produk baru, satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh cuman panasin audiens, Betul. bakar duit dulu buat cari audiens. Kalau saya enggak, saya selalu dapat audiens dari organik dulu. Dari organik masuk, audiens itu yang saya jadiin lookalike audience gitu. Saya nggak mau bakar uang untuk dapat audiens buat kumpulin audiens gitu. Saya dari SEO kumpulin audiensnya. Abis itu saya pakai paid ads untuk marketing dari audiens yang sudah ada itu. Karena apa saya bisa ngelakuin itu? Karena saya bisa SEO dan saya bisa paid ads. Kalau orang cuma satu aja, dia nggak akan bisa ngelakuin itu gitu loh. Ini ilmu dibilang susah, ya susah gitu. Tapi kalau mau belajar ya bisa aja. Dan bisa gitu, satu orang untuk menguasai ilmu digital marketing yang banyak itu menurut saya bisa. Oke. Mas kan, ya lagi Mas ya, Mas sangat produktif nih Mas. Nah, kalau boleh dikasih kami ngintip dikit Mas, kesehariannya seorang Rianto Astono, soalnya kan ada YouTube, berarti kan Mas harus nulis skrip lah, paling enggak nih nulis skrip lah gitu Mas ya, terus rekaman suara. Terus Mas juga punya aplikasi yang dimana ya aplikasi harus dikontrol, harus dibikin kalau mau bikin yang baru. Terus masih bisa nulis buku. Mas tadi sendiri bilang tahun ini pengen launching buku lagi. Betul. Jika pun lah saya Mas punya skillnya Mas ya, saya punya skillnya, saya bisa ngedit video deh, saya bisa ini bisa itu. Nah bagi waktunya gimana? Jadi Mas sehari-hari bagi waktunya gimana Mas? Saya tuh sehari-hari itu banyak santai Mas malah. Oke, iya Mas. Betulan. Karena saya ngerasa saya perlu menyerap banyak hal gitu supaya bisa keluar banyak hal lagi ya. Jadi sehari-hari itu saya banyak baca, banyak nonton. Ini barusan nonton Squid Games nih sampai habis nih. Kan lagi seru tuh film Korea itu. Ya message-nya bagus sih, cuman ya begitu aja sih. Nah, untuk dapat referensi gitu. Sisanya ya saya tulis, kemudian biasa cek email. Kalau email itu kan kalau kita set semua di email kan Mas Fikri kan tahu juga kan. Iya. Bunyinya kerincing gitu ya, duit masuk itu di email semua ya. Nah, sudah gitu aja. Kalau kesibukan saya di kantor itu interview. Oke. Interview orang baru maksudnya? Iya, itulah kesibukan saya. Kalau yang lain saya nggak terlalu gitu. Interview orang itu ya orang datang dan pergi kan, namanya perusahaan kecil, begitulah Mas tantangannya kan. Apa yang membuat sampai hari ini Mas masih langsung menginterview orang baru? Maksudnya tidak menyerahkan ke bagian? Oh sudah, saya serahin sama filter. Ada filternya. Sisanya kan sudah dapat sisanya, baru saya. Oke. Nggak semuanya difilter dulu. Soalnya kalau semuanya banyak zong Mas. Nah, terus saya terusin dikit lagi Mas. Mau. Saya itu pernah leye-leye gitu Mas. Maksudnya yang sekarang ini saya baca segala macam buat saya itu nggak leye-leye gitu loh. Itu sebuah proses produktif gitu. Saya pernah suatu ketika leye-leye gitu, masuk ke dalam rumah lagi COVID gini loh. Jadi aktivitas semua di rumah nggak kemana-mana kan. Berapa hari gitu, saya nggak tahan gitu kan. Waduh, kalau nggak ngapa-ngapain tuh nggak baca atau nggak nulis gitu, nggak nyari-nyari referensi atau nggak ngutak-ngatik iklan itu rasanya kok nggak enak gitu. Saya sampai bilang sama istri sama anak-anak saya gitu, kalian kok tahan banget ya, cuman main iPad gitu Mas. Apa maksudnya memang suasana lagi santai ya. Kalau saya nggak bisa terlalu lama begitu gitu loh.
saya harus ngerjain sesuatu. Makanya saya bikin ini ya, coba cari-cari kontak gitu. Ada talent mana gitu. Ah, Gitu. Tapi kalau overall keseharian saya santai banget. Saya ini pengangguran kelas tinggi. asik. Iya, bener-bener Mas. Oke Mas, balik lagi ke YouTube tadi Mas. Ya. Kalau boleh tahu proses Mas bikin YouTube bagaimana? Dari mulai keputusan untuk bikin ini gitu ya. Nah itu datang dari mana keputusannya? Apakah Mas riset dulu atau memang mungkin ya maaf lagi nongkrong-nongkrong di depan rumah kena angin gitu kan ya? Bikin ini Uh, gitu kan ya? uh. Atau memang Mas riset abis dalam-daleman gitu kan ya? Wah ini penting banget nih. Terus Mas riset dalam, terus Mas jadiin konten. Nah prosesnya bagaimana sampai dia jadi video Mas? Eh, Proses kalau untuk YouTube itu adalah kan ide bisa dapat dari mana aja Mas. Ya, Kita lagi bengong, kita lagi ngobrol sama temen gitu ya. ya. Kita lagi baca apa gitu. Ya setiap kali dapat ide ya saya catat biasanya. Pakai Todoist kan, masukin gitu ada satu segmen khusus YouTube gitu. Ide-idenya masuk semua di sana. Kemudian ya udah nanti tinggal pilih aja kapan lagi kepengen bikin, saya tinggal pilih aja mana yang mau dibuat ya. Oh ini aja deh. Ya udah setelah itu dibuat, tapi at least biasanya yang saya masukin itu saya udah kurang lebih paham gitu loh. Oh temanya tentang itu. Tinggal saya dalemin aja. Nah ketika proses menulis itu riset terjadi. Jadi nulis sambil research, sambil baca, cari referensi. Abis itu ya nyusun kata-katanya itu yang lama ya. Kesimpulannya kayak mana biar orang bisa hook gitu, nggak nonton 10 detik terus matiin gitu. Benar. Ya itu proses yang lama. Setelah skrip jadi ya tinggal take voice juga lama saya karena saya ngulang terus itu. Saya tuh lidahnya kepletot Mas. Iya lidahnya agak kaku ya, kurang olahraga kali ya. Jadi take voice gitu. Nah habis voice ya habis itu tinggal diedit selesai. Gitu Mas prosesnya. Visualnya gimana? Berarti semua visual itu tim yang masukin? Iya, untuk sekarang iya. Kalau dulu saya sendiri semua dari awal. Tapi stylenya mirip ya? Berarti Mas ada guidance gitu ya? Visual guidance ke tim? Iya, suruh dia nonton yang video saya. Oh, oke. Proses juga sih. Oke, 3 judul buku yang Mas baca berulang setiap tahun? Atau buku yang paling berdampak besar buat Mas lah, sampai mungkin Mas bacanya berulang gitu? Kalau sekarang sih yang bukunya Brad ya, Jim Nestor itu lagi bener-bener bikin kepala saya mendidih itu. Saya udah baca 3 kali itu kayaknya. Brad ya? Iya. Yang bernafas untuk kesembuhan itu. Iya. Jadi saya mungkin mikir, kayaknya salah kalau mikirin olahraga apa mikirin atau itu mikir napas aja leh. Gitu. Kedua Mas? Apa ya? Originals? Adam Grant. Oke. Ya, apa yang bikin buku itu spesial? Karena itu banyak mind blowing juga, banyak mengubah apa yang saya sebelumnya kiranya begitu, nggak taunya enggak. Oke, next Mas, yang ketiga Mas. Apa ya? Buku bisnis ya. Monggo, apa aja sih Mas? Brad tadi bukan buku bisnis. Oh ya bukan ya? Iya bukan. Tapi fiksi boleh nggak? Boleh, monggo, silakan. Boleh. Saya paling kalau yang mengubah hidup saya, yang dulu pengen saya bikin jadi penulis, kemudian saya seneng banget tulisannya itu Iwan Simatupang, Ziarah. Oke. Nah Mas, tahu nggak Mas Fikri? Nggak tahu Mas, beneran. Nggak tahu ya? Iya, buku Ziarah, Iwan Simatupang. Itu fiksi berarti? Fiksi banget. Okay. Itu tentang apa? Tentang eksistensialisme. Wow, kok dalam banget Mas? Ya, dia salirnya sama Jean-Paul Sartre. Oke. Wah, ini dalam jadi. Yeah. Oke Mas, menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Jika ada nasihat untuk orang yang hari ini Mas akan terjun dalam dunia affiliate atau bisnis online, ya seperti Mas lah ya. Yeah. Tiba-tiba dia mungkin terinspirasi sama Mas Rianto. Aku pengen jadi kayak Mas Rianto. Aku akan bikin YouTube. Aku akan jadi affiliate. Aku akan jadi penulis. Nah, apa nasihat yang akan Mas berikan ke beliau? Satu aja Mas, satu aja. Satu aja ya? Hanya bisa satu. Nah, ini makin seru nih. Ntar dulu. Nasihat untuk orang yang masuk bisnis online. Hari ini dia baru memulai.
Dia datang ke Mas, gujuk-gujuk, Mas aku mau mulai hari ini, aku harus ngapain? Heeh. Harus ngapain ya? Bentar dulu Mas. Kalau yang paling sering saya kasih, kalau satu itu adalah cari produk yang repeat. Cari produk yang repeat. Iya, apa bahasanya apa Mas kalau kayak Apa gitu ya? ya? Bahasa yang kerennya ya. Ya, itu udah keren, Carilah itu udah keren bisnis, sih. iya carilah bisnis yang produknya repeat gitu loh. Intinya customer-nya akan terus belanja di situ ya. Betul, karena sekarang kalau cuman yang produk satu kali jual hilang, menurut saya itu tidak menguntungkan lagi. Yang repeat, baik fisik Iya. maupun software apa terserah ya, tapi dia repeat tinggi ya. Yes. Oke. Yang harus ada lifetime value customer-nya harus ada. Terus dia repeat, kalau bisa dia beli seumur hidup. Oke. Wow. Wah, ini jadi kriterianya jadi banyak ya. Oke, sekarang yang lebih umum. Ya. Misalnya Mas tak berikan budget Mas untuk masang baliho ke satu Indonesia ini kan, di lokasi-lokasi strategis baliho. Baliho yang kemarin sempat heboh tuh Mas ya. Nah, itu kata teman saya yang kerja di advertising, estimasi budgetnya 75 sampai 85 miliar. Yang heboh itu yang kepak sayap ya? Betul. Nah, Mas saya kasih budget segitu. Nih Mas ya, 85M. Hanya boleh untuk baliho. Ya. Mas akan tulis apa di baliho itu Mas? Yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin jumlahnya jutaan gitu Mas. Apa yang akan Mas tulis itu? Apa ya Mas? Ini pertanyaan dari itu ya? Ini pertanyaan dari Instagram Mas? Enggak, pertanyaanku sendiri Mas. Oh gitu ya? Kok aneh Mas pikirin nanyanya? ini beberapa kali tak tanyain ke yang tak undang ke podcast Mas. Kemarin Mas Darmawan Aji juga tak tanya begini. Yang sama beliau juga, Mas tak kumpulin timku dulu. Diskusi dulu Mas katanya. Nah ini saya teruskan ke Mas Rianto, monggo Mas. Enggak, saya bingung gitu. Apa maksudnya jadi kategori sosial atau bisnis atau apa gitu Mas? Artinya mungkin generic message Mas ya, maksudnya satu pesan yang itu satu sisi dia Mas Rianto banget isi pesan itu, tapi satu sisi lagi misalnya ada pemotor terus dia berhenti di lampu merah di perempatan, dia ngeliat baliho itu, oh iya juga ya, nah dia terinspirasi gitu loh, oh iya juga nih bener juga yang dia bilang nih, nah gitu. Apa itu Mas kira-kira? Waduh Mas, susah ya Mas pertanyaan ini. Apa ya? Apa ya Mas? Slot jumlah katanya ya sesuai ukuran keterbacaan baliho itu Mas. Emang nggak banyak. Iya. Apa ya? Mungkin Mas. Salam kompak selalu deh Mas. Salam kompak selalu, oke. Iya, kalau spontan ya begitulah. Salam kompak selalu deh kayaknya paling aman deh. Aman ya. Oke Mas, jika pendengar di podcast ini mau kenal lebih lanjut dengan Mas Rianto, mau melihat semua karyanya, mau beli aplikasi mungkin, atau tadi mau beli buku The Book of SEO yang stok-stok terakhir yang mulai menipis ini, dan mungkin mau ngobrol gitu Mas, mau ngobrol langsung, mau nanya-nanya yang aneh-aneh kayak tadi, kemana Mas menghubunginya Mas? Ya kalau saya bilang sih ya sebaiknya nggak usah beli, nggak usah cari tahu, nggak usah hubungin gitu ya. Cuman kan itu kan kayak apa aja gitu Mas ya. Jadi ya kalau web ya riantoastono.com, semua ada di sono. Kalau mau lihat porto bisnis di gaptex.com. Kemudian ya pakai X, gaptex.com. Kemudian kalau mau hubungin saya pakai email. Karena kalau DM itu pasti nggak saya balas. Oke, emailnya apa Mas? rianto@gaptex.com. Oke, siap. Ya, kalau WA nggak boleh. Oke. Khusus Mas Fikri aja sama cewek. Mas, terima kasih Mas waktunya Mas. Ya, makasih Mas Fikri. Insya Allah nanti semua tadi link yang disebutin sama Mas Rianto Anda bisa cek di kepo.blog.
search Rianto Astono akan muncul semua detail episode ini. Jadi semua nge-link ke semua tempat yang kami sebutkan di sini. Mas Rianto sehat-sehat terus. Iya Mas. Mudah-mudahan nanti Sorry ya setelah kemarin dan aku Mas. ya nggak apa-apa Mas, namanya kesehatannya Ya. harus sehat dulu lah Mas lah. Ya. Iya. Mas Fikri sehat-sehat ya. Sama-sama Enak Mas. Jogja, Mas. Enak. Kalau enaknya enak, tapi panas Mas. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Mas Rianto Astono. Semoga Anda menikmatinya seperti saya sangat menikmati ngobrol dengan beliau selalu ya. Jika Anda ingin memberikan saran kepada saya, mungkin siapa yang harus saya datangkan atau saya undang selanjutnya ke Kepo, kirim.email podcast, silahkan. Email saya terbuka, email saya public, silahkan ke fikry@kirim.email ya. Jadi fikry@kirim.email. Silahkan Anda mau memberikan saran siapa yang harus saya undang, atau mungkin Anda ada pertanyaan, atau mungkin Anda pengen saya bahas topik apa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa gunakan kode kupon KEPO, KEPO untuk dapatkan diskon 10% berlangganan produk-produk kirim.email. Anda juga bisa mendengar seluruh episode Kepo ya di kepo.blog ya. Jadi semua episodenya ada di sana. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.